Aduh, Bentar dulu ya, Anateos ya, Anateos jangan ketawa dulu. Riba botol. Yang nggak tahu arti kitab. Aduh. Bisa lah yang nggak ada pendidikannya tentang Bibel, bisa lah kalian toko-tokoi. Aduh. Lupa nih. Saya kenal Ustaz. Hah? Ustaz kenal orang ini. Wapi. Enggak. Saya kalau bukan pendeta kelas kakap saya tidak kenal biasanya. Sama sih Ustaz. Apa gara-gara karena ada Tuhan di lubang hidungnya kali ya? Ya, riba. Yang nggak tahu Al-Quran, seluruh Islam tak tahu Al-Quran bisa ngomong gitu sama saya. Ustaz ada lagu loh Ustaz. Ada Tuhan di Satu pun hidungmu. Islam nggak ada yang percaya dengan Al-Quran. Satu pun Islam yang nggak memahami Al-Quran itu. Kalau paham dia nggak Islam. Itu pernyataan itu benar, itu pernyataan Edis. Betul, sangat betul. Anak Penyembah Edi. penyembah Hedis. Bukan Penyembah Hedis. bukan. Wapi. Edis Kristus. Halo Wapi, kalau macam kamu diskusi sama saya, benar-benar diskusi bubuk. Apalagi si Ripa, bubuk. Si Nandar, bubuk. Betul, ku bilang betul-betul. Kalau buka Al-Quran sama Alkitab sama Bible, sama aku sama si RK. Bubuk kalian semua. Bisa bahasa Yunani Ibrani. Bisa, bahasa apapun bisa. Usah Ibrani. sediakan Sudah. room aku naik. Yaudah Nani baca bahasa Ibrani nih ya. Nggak usah. Coba baca. Kelihatan kan? Lihatkan, saya bisa tahu. Sediakan dulu. room aku naik. Ku bawa dulu para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dibukakan tentang profil Yohanes Uni bahwa beliau orang yang idiot, yang nggak bisa apa-apa, bahkan nggak normal orangnya. Tapi kok bisa punya kitab? Idiot. Ntar ya Pak. Saya tidak butuh ini, yang di ayat Alkitab yang saya butuh. Iya ini ayat, ayat Bible Pak. Sabar nih Pak. Aduh. Sabar ya Pak. Saya bukakan nih.
Kita buka di Kisah Para Rasul pasal keempat nomor 13. Ya, saya besarkan dulu ya. Tiga belas nih. Oke Pak ya, ini Kisah Para Rasul pasal 4 nomor 13 ya Pak. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Mari kita lihat bahasa aslinya ya, bahasa Yunaninya ya Pak ya. Nah, kita lihat di sini bahasa Yunaninya di kata orang yang bersahaja. Ternyata kata-kata orang bersahaja ini dikatakan sebagai orang idiot. Idiota. Nah, ternyata di KBBI idiot dengan tidak bisa membaca ini beda jauh ya. Tidak bisa membaca ini bukan idiot, tapi belum punya skill membaca. Banyak orang yang tidak bisa membaca itu pintar-pintar. Tapi kalau kita bicara tentang idiot, itu memang kemampuannya di bawah rata-rata. Idiot ini taraf tingkat kecerdasan berpikirnya yang sangat rendah, IQ lebih kurang 25. Walaupun dia itu belajar tetap nggak paham harusnya karena memang IQ-nya yang rendah. Beda kalau orang yang tidak bisa membaca. Anak saya umur 2 tahun nggak bisa baca, ke 3 tahun 5 tahunnya bisa pada akhirnya gitu. Seperti itu kira-kira Pak, siapa namanya, Pak Yusuf ya, Pak Yus ya. Gimana Pak? Itu ayatnya loh yang bilang Yohanes itu idiot. Enggak apa ya, akalnya itu kalau IQ sampai 25% itu saya kira geblek banget kan. Ternyata punya kitab. Dari mana? Sehingga sampai sekarang Pak, saya ketika bertanya kepada teman-teman Kristen, saya kan bertanya begini, Yohanes itu satu-satunya orang yang menulis pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah. Lukas gak nulis seperti itu, Markus gak nulis, Matius gak nulis, bahkan Paulus yang tulisannya mendominasi dalam perjanjian baru gak pernah nulis seperti itu. Saya tanya nih, Yohanes tahu dari siapa? Kalau Yesus itu pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah, maka orang Kristen akan mengatakan ini kan dinaungi Roh Kudus. Padahal Yesus saja tidak pernah ngajari seperti itu. Itu kan buat-buat namanya. Begitu Pak. Oke, itu aja pertanyaan. Ini kan hanya bertanya, bukan berarti kita debat ya. Atau ini hanya bertanya. Ya. Siap, terima kasih Pak Yus. Semoga tercerahkan ya. Aduh, Bentar dulu ya, Anateos ya, Anateos jangan ketawa dulu. Riba botol. Yang nggak tahu arti kitab. Aduh. Bisa lah yang nggak ada pendidikannya tentang Bibel, bisa lah kalian toko-tokoi. Aduh. Lupa nih, Ustaz. Saya kenal Ustaz. Hah? Ustaz kenal orang ini. Wapi. Enggak. Saya kalau bukan pendeta kelas kakap saya tidak kenal biasanya. Sama sih Ustaz. Apa gara-gara karena ada Tuhan di lubang hidungnya kali ya? Ya riba. Yang nggak tahu Al-Quran, seluruh Islam tak tahu Al-Quran bisa ngomong gitu sama saya. Ustaz, ada lagu loh Ustaz. Ada Tuhan di Satu pun hidungmu. Islam nggak ada yang percaya dengan Al-Quran. Satu pun Islam yang yang memahami Al-Quran itu. Kalau paham dia nggak Islam. Itu pernyataan itu benar, itu pernyataan Edis. Betul, sangat betul. Penyembah Edis. Bukan penyembah Edis. Memang kalian nggak ada yang mampu diskusi sama Edis kok. Satu orang pun Islam nggak ada yang mampu kok. Penyembah Edis. Bukan. Wapi. Edis Kristus. Halo Wapi. Kalau macam kamu diskusi sama saya, benar-benar diskusi bubuk. Apalagi si Ripa, bubuk. Si Nandar, bubuk. Betul, ku bilang betul-betul. Kalau buka Al-Quran sama Alkitab sama Bible, sama aku sama si RK. Bubuk kalian semua. Bisa bahasa Yunani. Bisa, bahasa apapun bisa. Usah Ibrani. sediakan room aku naik.
Yaudah Nani baca bahasa Ibrani nih ya. Nggak usah, Coba baca. nggak usah, Kelihatan nggak kan? usah. Kelihatan, saya Eh, tahu. Biarkan dulu. rumah aku naik. Aku bawa dulu peralatanku semua. Coba. Nggak Ya, usah, cuman, nggak usah. cuman satu aja ah. Malas aku, Aja. malas aku Penasaran nengok saya. klien. Mana Bisa, yang- Kami mana pengen yang belajar tak bahasa ngerti apa-apa. Ibrani. Udahlah. Kami Udah, pengen baik, belajar baik. bahasa. Jangan Nanti turun dulu, ketika Bang. ditanya Al-Quran, Jangan kamu jangan lari. turun dulu. Jangan turun Kamu dulu. lari, Sini bukan aja dulu. turun. Ini Bang, Aku ini Bang. malas sama Kelihatan, dia. Nih Bang, nih Bang. Ketika nih, Bang, ditanya nih, Bang. Al-Quran, lari Bang, semua. nih Bang, nih Coba Bang. dibaca, Bang. Ini Bang. Menanyakan original Bang, test, ini Bang, original Bang, test. ini Coba, Bang, coba, Bang, coba. ini Bang, coba Bang. Udah, nggak usah tes kayak gitu aku. Aduh, Nanti aduh, bawa aduh, peralatanku aduh, semua. Bang, Enggak, Bang. dibaca aja dulu, Bawa baca aja dulu. perlengkapanku semua. Coba baca. Nanti abang Bawa. bagian ngetes Di saya. belku bawa. Ngetes saya pakai Bang. Arab gundul, saya bisa baca. Coba abang. Nggak Bang, nih mau. Bang. Baca Bang. Sediakan roommu aku naik. Oke, udah aku ajarin deh. Alhamdulillah, baik. Kamu comot ayat kamu berani. Bara Ya Tuhan. Elohim. Ya ampun. Ampuni dosa-dosanya Tuhan Yesus. Et Hasamahim. Ini sama ini. Yahya Waloni mirip kalian semua. Hasamahim. Kalian mirip Yahya Waloni semua. Sama kalian sama Yahya Waloni. Bilangkan Yesus bukan Tuhan. Bilangkan ini bukan ini. Al-Quranmu itu yang menelungkupkan isi Berisik Alkitab. kau berisik kau lo. Aku ngikutin Yonatan Nandar tuh nadomnya. Nadom aku tuh nadom dari Yonatan Nandar tuh. Ustadz itu Yonatan Nandar ngajarin nadomnya Ustadz. Coba Yonatan Nandar coba. coba Yonatan Nandar cepat. Coba baca. Cepat. Ya, gua malu sama Ustadz Wafi, janganlah. dia ngajarin aku tuh. Dia Kemarin ngajarin itu gitu. nih, waktu saya debat sama Pak Bom ya. Itu baca saja itu sampai 2 menit itu gara-gara pakai syair itu. habis dengan bacanya itu waktunya. Aku gara-gara dia tuh jadi kayak gitu. Gara-gara dia aku jadi kayak gitu baca Bible sekarang tuh. Beresit bara Elohim. Itu coba Kristen yang naik, kalau memang Anda bisa berbahasa Ibrani Yunani, monggo tampilkan bahwa Anda hebat. Nanti Anda tes saya, kasih tulisan Arab yang gak ada harokatnya, saya akan baca. Gitu, minimal keren ke kitab sendiri dulu, gitu loh. Ke kitab sendiri dulu Selamat minimal keren. malam. Terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat malam. Iya bang, saya pernah ketemu abang, tapi abang masih ada jaga loncat-loncat ya. Bisakah kalau kita diskusi baik-baik tanpa loncat-loncat bang? Mau diskusi ya bangnya? Ya, karena Anda punya room, saya tidak suka untuk menyangga. Saya bertanya dan mendengarkan. Seperti itu saya orangnya. Bisa ya Ustaz? Tapi kalau lari, loncat... Bang mau diskusi apa mau bertanya? Diskusi ringan bang. Diskusi. Abangnya bisa baca original teks Yunani dan Ibrani? Tidak bisa bang, tidak bisa. Tidak bisa. Oke, apa tema yang mau abang angkat ini? Sesungguhnya dakwah Muslim kepada Kristen itu bertolak belakang dengan Quran. Gitu. Oke, berarti nanti tema yang saya punya dakwah Kristen kepada Islam bertolak belakang gitu juga ya? Boleh silakan. Ya, Uni, moderator Uni. Oke bang ya. Saya mempunyai puluhan ayat tentang perbedaan itu sunnatullah dalam Quran. Ya, tentang perbedaan. Kemudian saya langsung ke intinya bahwa dalam Quran surat Al-Qasas ayat 56 Gak ada kasas Ketika- itu, nggak ada di Al-Quran. Surah kasas itu udah ada. Al-Qasas ya. Nggak ada. Oke. Siap. Bang, Nggak ada kasar. saya lanjut ya. Oke. An-Nal ayat 37 boleh saya Anal, bacakan anal terjemahan? gak ada anal itu. Apa anal? Nah itu artinya aduh orang asam ini hotel bang, mending gak usah. Oke, boleh ya saya bacakan ya. Astagfirullah. An-Nahl, ya gitu ya. Oten namanya Oten gitu kan. Siap, boleh ya. Ya, ya. Mari bang. Dalam terjemahan Indonesia
jika engkau ingin mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang dia sesatkan dan mereka tidak memiliki penolong. Nah, itu sama bang, sama dengan Al-Qasas ya, ayat 56, sesungguhnya engkau Muhammad dalam kurung ya, tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk pada siapa yang dia kehendaki. Artinya abang-abang itu kalau berdakwah kepada orang Kristen itu salah, tidak sesuai, bertolak belakang dengan ayat-ayat tersebut bang. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya menjawab dulu bang ya. Nanti setelah saya jawab, abang tanggapi, oke? Jangan memotong ya. Jadi abang ngomong saya dengarkan, saya ngomong nanti abang harus dengarkan, oke? Ya. Jadi begini, abang Langit ini semoga sampai diskusi selesai tetap konsisten, tidak menghujat. Karena tema yang abang angkat adalah tema tentang bahwa hidayah datang dari Allah, bukan datang dari para nabi, dan bukan datang dari umat manusia secara umum. Seolah-olah abang ini bertanya kepada saya, percuma kalian dakwah kepada umat Kristen, karena hidayah datangnya dari Allah. Andaikan orang itu memang ditakdirkan tersesat oleh Allah, maka bagaimanapun kita ngomong, dia akan tetap tersesat. Karena Allah lah yang menyesatkan. Nah, itu pertanyaan abangnya. Nah, kita akan menjelaskan itu teman-teman. Kita akan menjelaskan itu. Sebenarnya, pertanyaan seperti ini sudah saya jawab di buku yang saya tulis. Ya, ini ya. Nanti teman-teman bisa WA saya untuk memiliki buku ini. Jawaban tuntas fitnah terhadap Islam, jilid 1 tema ketuhanan. Pada halaman 37 ada tema begini. Apakah Allah Maha Penyesat? Pertanyaan abang persis seperti itu. Ya. Dalam iman kami, ya, kesesatan itu datang dari iblis, bukan dari Tuhan. Sesat adalah sebuah perkara yang buruk dan Tuhan mustahil mendatangkan keburukan kepada hambanya. Lain halnya dengan Islam, kata teman-teman Kristen, yang secara tegas dalam Al-Quran disebutkan Allah adalah Maha Penyesat. Maka bagaimana cara menjawab pertanyaan abang? Di sini sudah saya kasih tahu cara jawabnya teman-teman. Allah mendatangkan kesesatan bukan tanpa sebab bang. Itu yang harus abang catat dulu. Melainkan efek dari kefasikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Fasik adalah orang yang meremehkan dosa dan berani melanggar aturannya. Secara tegas Allah SWT menyampaikan bahwa kesesatan akan Allah datangkan bagi mereka yang fasik. Kalau nggak fasik, tidak didatangkan kesesatan itu oleh Allah. Apakah ada dalilnya? Sebagaimana di dalam ayat berikut, wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Namun tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Surah Al-Baqarah ayat 26 bang. Jadi semua kasus di dalam Al-Quran yang disesatkan oleh Allah merujuk kepada surah ini. Tidaklah mereka disesatkan oleh Allah kecuali mereka fasik. Contohnya bang, seperti iblis. Iblis didatangkan kepada kesesatan karena kefasikannya. Dia menentang aturan Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Dengan sifat kesombongannya, ia berkata bahwa dirinya tercipta dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Ia memahami seolah kemuliaan datang dari bahan apa dia diciptakan, bukan dengan menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka saat iblis dicap sebagai orang yang sesat oleh Allah, bukan tanpa sebab, tapi karena iblis fasik menentang aturan Allah dulu. Jadi ada penyebabnya, sehingga dikatakan oleh Al-Imam As-Samarqandi di dalam kitabnya, Qubilat taubatu Adam li khamsi khisal, taubat Nabi Adam diterima oleh Allah karena 5 perkara. Walam tuqbal taubatu iblis la'anahullah li khamsi khisal, dan taubatnya iblis tidak diterima oleh Allah karena 5 alasan. Apa alasan iblis tidak diterima taubatnya? 1, wa iblis la'anahullah lam yakirra ala nafsi. Dia tidak mengaku bersalah, bahkan dia menentang bahwa dia benar. Walam yandam alaihi. Iblis tidak menyesal dengan apa yang dia lakukan. Walam yalumma nafsahu. Dia tidak menghina dirinya.
Malah dia merasa dirinya benar. Walam yasra fit taubah, dan iblis tidak langsung bertaubat. Wa qanata min rahmatillah, dan dia memutuskan hal itu dari rahmat Allah. Nah, maka semua ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, orang-orang yang telah Allah sesatkan dan tidak, itu tergantung orangnya, Bang. Kalau orangnya fasik, maka Allah akan mendatangkan kesesatan. Kalau orangnya tidak fasik, maka Allah akan datangkan hidayah. Nah, apakah cukup dengan jawaban ini? Kita lihat komparasinya, teman-teman. Nih, komparasi. Ya, cara berkomparasi kepada kitab teman-teman Kristen. Ya, hemat kami, sebelum kalian melontarkan tuduhan buruk kepada Allah hanya dengan bermodal terjemahan dan kesimpulan cabang pribadi, sebaiknya mari kita lihat keterangan yang tertera dalam kitab suci teman-teman Kristen dengan standar yang sama, ya, yaitu menggunakan terjemahan dan memaknainya secara literal. Oke, sekarang kita buka nih Keluaran 4 nomor 21, terjemahan baru. Bagaimana isinya? Keluaran 4 nomor 21. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau berjalan pulang untuk kembali ke Mesir, ingatlah segala mukjizat yang telah kutugaskan kepadamu harus kau perbuat di hadapan Fir'aun, tetapi aku akan mengeraskan hatinya, hati Fir'aun. Tuhan akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Nah, begitu, saudaraku. Lanjut. Siap. Mantap, Bang. Paling tidak nanti bukunya dibagikan ya, nanti saya transfer. Paling tidak menambah pengetahuan. Oke, Ya. kita lanjut, Bang. Bagi teman-teman Jadi- yang ingin memiliki buku ini, bisa langsung WhatsApp ke nomor saya. Oke, jadi sebelum saya kembali ke menanggapi ulasan Ustadz, saya membawa satu ayat lagi ya, Bang. Al-Hijr ayat 39. Dalam terjemahan Indonesia atau bahasa Arabnya jangan ditertawain ya, Bang. Kala Rabbi, iya dalam kurung iblis berkata, bima akhwatani, wahai Tuhanku, karena engkau telah menyesatkan aku. Oke. Jelas ya? Ayat yang jelas itu. Jadi iblis berkata, wahai Tuhanku, karena engkau telah menyesatkan aku. Jadi kita melihat di sini iblis adalah korban penyesatannya yang dilakukan oleh Tuhannya. Karena ia berkata, wahai Tuhanku, karena engkau telah menyesatkan aku. Kemudian kita kembali ke yang tadi, akan memberi petunjuk, tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang dia sesatkan. Kembali Allah dalam Islam itu menyesatkan, Bang ya. Nah, dalam konferensi Anda tentang ayat Bible di mana Tuhan mengeraskan hati, mengeraskan, tapi dalam Quran itu menyesatkan. Makanya saya bernarasi bahwa percumalah. Kenapa percuma Anda berdakwah? Karena dalam Quran Al-Maidah ayat 147 kami akan disebut fasik kalau kami meninggalkan Injil atau Taurat kami. Maka hendaklah orang-orang yang diberikan kitab, yaitu mereka yang mengikuti Injil sesuai yang dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut kitab yang diturunkan, maka akan disebut fasik. Jadi dakwah Anda kepada kami bersifat ajakan untuk mengajak kepada ilmu ketuhanan yang benar. Tapi kalau makna Anda berdakwah dengan kalimat mengkafir-kafirkan, sesungguhnya saya memahami seorang muslim itu tidak mempunyai literasi Quran. Kesimpulannya, bukan saya menyimpulkan, tapi dari ayat-ayat ini jelas bahwa perbedaan itu sunnatullah, kehendak Allah. 48-nya menjelaskan kalau aku menghendaki maka akan kujadikan umat yang satu, gitu. Ayat 148-nya menjelaskan bahwa perbedaan itu sunnatullah. Oke, Bang. Jadi kita kembali di sini. Sudah, Bang, jangan panjang-panjang, Bang. Ya, seolah-olah yang menyesatkan itu Allah. Jadi ketika Anda berdakwah kepada kami, menurut hemat saya itu tidak tepat. Hendaknya Anda berdakwah kepada lingkup yang terkecil, keluarga, diri Anda, baru kepada jemaah, umat-umat muslim yang dalam pandangan saya banyak tidak memahami Quran dengan baik. Silakan, Ustaz.
Oke, jadi begini Bang, saya sebenarnya sudah menjawab pertanyaan Abang itu ketika iblis mengatakan bahwa ya Allah, Engkau telah menyesatkan kami. Saya kan sudah menjawab di awal, Allah itu ketika menyesatkan seseorang ada sebabnya Bang. Coba kita perhatikan kisah tentang iblis. Lebih dulu mana kefasikan iblis atau kesesatan yang datang dari Allah? Pasti semua sejarah, semua ayat Al-Quran menerangkan bahwa kefasikan iblis lebih dulu. Ketika iblis disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, apa kata iblis? Ya Allah, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api sedangkan Adam dari tanah. Kenapa engkau tidak mau, kenapa engkau malah menyuruh aku untuk sujud kepada Adam? Secara penciptaan saya lebih mulia ya Allah. Dia menentang Allah Subhanahu wa taala, meremehkan perintahnya, menentang perintahnya dan aturannya. Berarti kan lebih dulu kefasikan iblis. Barulah ketika fasik, Allah akan datangkan dia kesesatan. Nah, apakah Tuhan di dalam kekristenan juga mendatangkan kesesatan? Sama. Apakah ada dalilnya? Kalau tadi mengeraskan hati itu Anda tidak terima, padahal orang yang berdakwah ketika hatinya keras, maka dia akan tetap ada dalam kesesatan. Siapa yang mengeraskan hatinya? Ternyata Tuhan. Itu tertulis dalam Kejadian. Kalau Anda kurang puas dengan itu, harus ada lafaz kesesatan. Saya kasih lagi Bang. Ini sudah tertulis di buku saya. Yang lanjutannya yang tadi, ini yang Kejadian. Sekarang buka di halaman 44 Bang. 2 Tesalonika 2 ayat ke-11. Apa kata 2 Tesalonika? Itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Saya ulangi. Itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Nah, siapa yang mendatangkan kesesatan di sini? Allah. Pakai A huruf besar. Sehingga ketika kesesatan itu didatangkan oleh Allah, menyebabkan mereka percaya kepada apa? Kepada dusta. Ternyata di dalam kitab Abang, Allah juga mendatangkan kesesatan. Memang seharusnya seperti itu, Bang. Seharusnya yang namanya Tuhan itu mampu memberi hidayah dan mampu menyesatkan. Seharusnya Tuhan begitu. Bagaimana dia itu mampu ngasih hidayah tapi tidak mampu menjadikan orang itu tersesat? Berarti kan ada yang nggak mampu dari Tuhan berarti. Padahal ujung rambut sampai ujung kaki kita diciptakan oleh dia. Bagaimana kemudian dia tidak bisa membolak-balikan hati kita? Seharusnya begitu. Nah ternyata di dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11 tertulis jelas. Makanya buku ini Bang, semua pertanyaan teman-teman Kristen tentang tema ketuhanan, jawabannya sudah ada di buku ini Bang. Semua pertanyaan Abang setelah ini, yang penting tema ketuhanan, semuanya sudah cukup dengan buku ini. Yang ingin memilikinya bisa WA ke saya nanti Bang. Abang pun tidak apa-apa beli. Lanjut. Siap Bang, mantap sekali itu. Jadi berarti sama ya, sama. Nah kalau saya malah sedikit punya ruang di situ Bang. Ketika banyak cendekiawan Muslim menjawab ke Kristen, itu ayatnya kok hampir sama. Kemudian saya jadi ingat sebuah buku yang berjudul The Quran with References to the Bible. Artinya di situ dibahas ada 3.000 lebih ya ayat yang sepertinya Quran itu merujuk pada Bible. Tanggapan Ustadz Rafi bagaimana? Begini Bang, bukan Quran merujuk kepada Bible. Kalau Quran dikatakan merujuk kepada Bible, maka harus ada data sejarah Nabi Muhammad pernah baca Bible. Nah itu bisa dicurigai. Nabi Muhammad nih pernah baca Bible, nah itu bisa dicurigai. Berarti bisa jadi Al-Quran nyontek Bible dong. Ternyata di dalam fakta sejarah Nabi Muhammad, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, bahkan Sayyidina Ali nggak pernah buka Bible. Nggak ada sejarahnya Bang.
baik yang tertulis di dalam keislaman sendiri ataupun yang tertulis di luar Islam. Para pakar Kristen misalnya, para pakar Yahudi misalnya, nggak pernah menemukan ada fakta sejarah Nabi Muhammad dan sahabat Khulafaur Rasyidin maksudnya itu baca Bible, nggak ada. Sehingga tidak bisa dikatakan nyontek, tidak bisa. Pertama. Yang kedua, Bang, kalau ada narasi yang sama, misalnya Tuhan di dalam Al-Quran bisa mendatangkan kesesatan, ternyata di dalam Bible juga bisa. Nah, narasi sama ini belum tentu nyontek, Bang. Kenapa? Karena memang seharusnya yang namanya Tuhan itu harus mampu segala hal, Bang. Yang namanya Tuhan harus mampu segala hal, kecuali sesuatu yang dapat menurunkan derajatnya. Kayak gini misalnya, Tuhan bisa nggak sih makan tai? Nah, kalau Tuhan makan tai misalnya, kan itu menurunkan derajatnya, maka itu mustahil terjadi. Gak mungkin ada Tuhan makan tai, ngapain? Itu menurunkan kewibawaannya. Maka hal-hal yang seperti itu akan sangat jauh dari kata terjadi. Tidak akan terjadi seperti itu. Tapi selagi segala sesuatu itu tidak menurunkan derajatnya, seperti menjadikan orang itu sesat, menjadikan orang itu dapat hidayah, menjadikan orang itu merdeka, menjadikan orang itu terjajah atau teradab, itu sudah mampu memang. Namanya Tuhan harus mampu. Bagaimana Tuhan nggak mampu? Padahal dunia ini diciptakan oleh Dia, maka Dia pun bisa mengubah apapun yang Dia mau tentang dunia ini. Seperti itu, Bang. Siap Ustaz, mantap sekali. Jadi di sini baginda Nabi tidak pernah membaca Taurat atau tidak bisa membaca Taurat, begitu Bang pertanyaannya? Ya. Gimana Bang? Karena dalam pencarian saya, nanti saya carikan dalilnya bahwa ketika di penghujung hidupnya baginda itu meminta kertas dan pena ya, di mana aku akan menuliskan sesuatu yang kemudian kalian akan tidak tersesat di dalamnya. Nah, ketika kita kaitkan dengan pandangan umat muslim kebanyakan bahwa Nabi itu ummi, tidak bisa baca dan tulis, bukankah Anda berada dalam keadaan mempercaya hoax selama ini, bahwa sesungguhnya baginda Nabi itu bisa membaca dan menulis? Abang harus baca hadis itu secara maksimal, Bang. Nggak boleh hanya dengar-dengar saja atau hanya melihat sepotong keterangan, jangan. Kenapa? Nabi Muhammad, Bang, dalam urusan wahyu ya, dalam urusan wahyu dan urusan hal-hal penting, Nabi Muhammad itu punya juru tulis, Bang. Beliau tidak pernah nulis sendiri. Bahkan ketika Nabi Muhammad ingin mengirimkan surat kepada raja, seorang raja yang akan diajak masuk Islam oleh beliau, lalu Nabi Muhammad mengangkat Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebagai juru tulisnya. Sayyidina Ali membacakan Muhammadur Rasulullah. Oh enggak, hapus Ali. Jangan Muhammadur Rasulullah, Muhammad bin Abdullah. Oh ya, dihapus. Diganti Muhammad bin Abdullah. Jadi ada juru tulisnya. Makanya abang kalau baca hadis jangan sampai hanya dengar-dengar saja. Abang harus lihat sendiri, abang harus tahu konteksnya hadis itu. Begitu, Bang. Siap. Jawaban yang mantap sekali Bang Ustaz. Saya lanjut satu kali lagi, dikit aja. Oke, dalam saya membuktikan bahwa baginda Nabi itu bisa membaca, kita melihat kitab Sunan Abu Daud nomor hadis 4449. Oke, Bang. Di situ dalam penggalan ayat, ketika ada orang Yahudi yang datang membawa dua orang yang melakukan kesalahan kepada baginda Nabi, gitu. Terus kemudian baginda Nabi itu minta dibawakan Taurat kepadanya. Nah, waktu dibawakan Taurat, ada seorang pemuda yang menutup hukum rajam di situ dengan jarinya, tangannya, sehingga supaya dengan maksud supaya baginda Nabi tidak dapat membaca teks rajam di situ. Nah, oke. Setelah Taurat itu, berikanlah Taurat untukku, dan ketika Taurat dibawa, beliau mengambil bantal yang didudukinya di bawahnya, meletakkan Taurat di atasnya dan bersabda, aku beriman kepadamu dan kepada yang menurunkanmu. Gitu, Bang. Betapa sini sangat eksplisit dan jelas baginda sangat menjunjung tinggi Taurat dengan statement aku beriman kepadamu dan kepada yang menurunkanmu. Jadi di sini kembali membuka bahwa baginda Nabi bisa membaca, cuma ditutupi bagian hukum rajamnya,
Silakan Bang. Coba hadisnya, hadis berapa Bang? Nomor kitabnya, nama kitabnya Sunan Abu Daud, nomor hadis 4449. Agak panjang itu. Ini saya buka hadis Abu Dawud, Sunan Abu Dawud. Karena Sunan Abu Dawud itu kitabnya banyak, ada yang syarahnya. Hadis Dawud nomor 4449 ya. Ya. 4449. Ini jangan-jangan Abang cuma titipan pertanyaannya, takutnya seperti itu. Karena saya buka hadisnya beda isinya Bang, gitu loh. Ya, saya menurut pencarian kemudian ditampilkan, cuma saya mencatat nama bukunya, cuma saya nama kitab Sunan Abu Daud, nomor hadis begitu Bang. Sorry saya tidak mencatat. Jadi saya lihat ini Bang, di sini yang Abang terangkan nggak ada. Ini saya buka ini ya, jangan dikira saya nggak buka Bang. Takutnya Abang cuma dapat dari orang, ternyata Abang belum lihat sendiri hadisnya gitu loh. Ini Saya sudah lihat sampai ke teks Arabnya loh. ini ya, ini. Abu Daud, Abu Dawud 4449 kan? ya 4449. Ya, ini masuk bab Kitabul Adab, tentang adab, menisbatkan diri kepada selain majikannya lah. Gak nyambung di sini. Hukum rajam Bang, hukum rajam. Coba Anda Google. Hukum rajam ya, nomor berapa dulu hadisnya? Ini bukan ternyata. Atau begini Bang, atau Anda memenggal redaksi saya kemudian masuk ke pencarian tentang ketika baginda Nabi Muhammad meminta dibawakan Taurat kepada beliau. Kita supaya harus keluar, Bang. cek hadisnya ini Bang, karena hadisnya di sini nggak sama abangnya. Siap. Kalau Abang agak kesulitan mencarinya, kita pending aja ya Bang. Kita kembali ke topik bahwa sesungguhnya dakwah Islam kepada Kristen kurang tepat. Silakan Bang. Terakhir. Kan sudah saya jawab tadi itu Bang. Tidak tepat ya Bang? Jawab di awal kan? Iya Bang, tidak tepat ya. Loh kok tidak tepat? Jadi kita itu Bang adalah umat Nabi Muhammad SAW yang sudah tertulis dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat Islam adalah umat yang Allah keluarkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf itu menyeru kepada kebenaran, nahi munkar menolak kejahatan. Nah, salah satu cara dakwah untuk mengungkap sebuah kebenaran adalah dengan menyampaikan Al-Quran kepada siapapun yang tidak beriman kepada Al-Quran Bang. Makanya Nabi Muhammad Bang seumur hidup itu yang dihadapi orang-orang kafir rata-rata Bang. Orang Nasrani, orang Yahudi. Pernah ada sebuah kisah Bang. Dulu ada orang Nasrani Najron. Najron ini daerah Yaman. Ada seorang Nasrani Najron yang mengutus utusan kepada Nabi Muhammad. Jauh-jauh dari Yaman datang ke Madinah atau ke Mekah. Nah, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, kaifa indaka?" Bagaimana pendapat kamu tentang Isa? Bagaimana pendapatmu tentang Isa ya Muhammad? Maka Nabi Muhammad mengatakan bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah. Dia adalah hamba Allah. Dia adalah seorang nabi, seorang rasul. Maka orang Nasrani ini mengatakan, "La ya Muhammad, bukan. Bal huwa ibnullah." Isa itu anak Allah. Bukan sekedar utusan Allah, tapi dia anak Allah. Maka Nabi Muhammad diturunkan ayat. Surah Ali Imran ayat ke-59. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Katakan wahai Muhammad kepada orang Nasrani itu, kata Allah, bahwa Isa sama saja seperti Nabi Adam, sama-sama diciptakan dari tanah, lalu Allah mengatakan kun jadilah, fayakunu, maka akan jadi. Nah, jadi dakwah Nabi Muhammad yang punya Al-Quran, Nabi Muhammad, yaitu rata-rata kepada orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam. Kita umatnya ya niru beliau lah, gitu Bang. Bisa saya tanya balik Bang? Oke Bang. Jadi terakhir ini ya, Abang tidak langsung ke inti. Kalau bisa dengan alasan apa Bang? Itu terakhir. Kalau bisa orang Muslim itu berdakwah tidak salah, karena menurut saya kan kita diajak untuk fasik keluar dari Kristen itu, gitu sesuai Al-Maidah 147 tadi.
intinya bisa, kalau bisa dalilnya apa? Dalil maksudnya, oh mungkin asal jangan memaksa, jangan menghujat, mungkin begitu. Silakan Bang. Terakhir itu. Ya, di dalam surah An-Naml dan surat-surat yang lain kita itu gini Bang, ada ayat begini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Ajaklah orang non-muslim itu kepada jalan Allah dengan cara hikmah. Wal mau'izatil hasanah, atau dengan mau'izah. Kalau mau'izah gak mempan, bil hikmah juga gak mempan, maka wajadilhum billati hiya ahsan. Maka berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Ada anjurannya. Mantap, mantap, mantap. Silakan Bang. Anda sudah menjawab dengan baik. Ya, saya boleh katakan sudah menjawab, dan saya tidak akan bertanya. Silakan kalau Abang punya kepentingan untuk bertanya, tapi saya jujur, saya seorang fakir lah. Fakir, jadi saya punya kemampuan terbatas, tapi saya membuka diri kalau Abang mau bertanya. Silakan. Oke. Silakan Ustaz Wafi. Gini Bang, sebuah kitab suci itu akan dikatakan benar-benar datang dari Tuhan ketika kitab suci itu memiliki sanad Bang. Ingat, sebuah kitab suci akan benar-benar dikatakan datang dari Tuhan ketika ada sanadnya. Sanad itu apa? Sanad itu mata rantai pengabaran. Jadi dulu Rasulullah ngajari Al-Quran kepada para sahabat. Para sahabat banyak yang hafal nih. Akhirnya diturunkan lagi kepada para ulama tabi'in. Terus turun dan seperti itu selanjutnya. Nah, sekarang Bible Bang. Bible itu tercatat ada tulisan Yohanes, ada tulisan Matius, ada tulisan Markus, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan banyak dari ulama kita yang mengklaim Bible ini tidak memiliki sanad, tidak memiliki mata rantai. Salah satu buktinya, ini saya kasih salah satu bukti Bang ya. Ketika Lukas mengatakan misalnya, ini bukti bahwa Lukas, Yohanes itu bukan saksi mata. Ketika Yesus mengatakan begini itu, mereka menulisnya itu bukan saksi mata, atau bahkan bisa jadi diragukan apakah itu tulisannya Yohanes dan lain sebagainya. Nah, Bible, kodeks yang tertua, yang termasuk lengkap sekarang, yang namanya kodeks Sinaiticus. Nah, Bible itu datang kepada kita yang ada di Indonesia Bang, itu melalui kodeks-kodeks. Ada Vatikanus, ada Sinaiticus yang ada di abad keempat. Nah, yang nulis kodeks Sinaiticus itu siapa Bang? Coba dijawab. Siap. Itu agak ilmiah ya Bang, tapi saya menangkapnya begini, bahwa Injil yang disebut orang Kristen Injil yaitu 4 penulis pertama ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kemudian perjanjian baru yang ditambahkan dengan begitu banyaknya surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat, kemudian dibukukan atau dikanonkan menjadi kitab standar yang kemudian diimani oleh orang Kristen sebagai kitab suci. Tetapi sesungguhnya, Abang ya, sesungguhnya Injil yang dipegang oleh orang Kristen atau Bible yang Anda sebut itu ialah kisah Yesus. Saya ulang ya, Bible atau Injil yang dipegang orang Kristen ialah kisah Yesus yang dituliskan oleh murid dan murid dari murid Yesus. Jadi Injil yang berasal dari kata evangelion kemudian berubah dan menjadi al-Injil, dan Injil yang kemudian dari kaidah bahasa Arab yang sekarang di Indonesia kan adalah kisah Yesus yang dituliskan, bukan wahyu yang gedebuk dari langit. Sehingga ketika terjadi kontroversi, maka saya masih merasa itu bisa kita toleran. Kenapa? Karena kalau Roh Kudus itu membimbing setiap orang percaya, apalagi orang dalam penulisan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tentunya tidak ada kontradiksi. Oke, intinya Injil, al-Injil, kabar baik adalah penulis. Mohon maaf Bang. Penulis.
Ini bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan, siapakah penulis Kodeks Sinaiticus yang mengumpulkan Bible itu, surat-surat itu di abad keempat? Itu siapa itu? Penulisnya itu siapa? Oke, saya tidak akan mengada apa yang saya tidak tahu. Jadi kodeks seperti yang Anda bawakan itu ilmiah dan saya tidak punya jangkauan sampai ke situ, Ustadz, silakan. Oke, siap. Jadi kenapa saya tanyakan itu? Karena gini Bang, kalau sampai nulis Kodeks Sinaiticus itu tidak diketahui Bang, bahkan kredibilitasnya kita gak tahu, maka bagaimana Abang bisa percaya dari Kejadian sampai Wahyu? Karena dari Kejadian sampai Wahyu itu terkumpul menjadi seperti itu kan sebab kodeks. Ya, sebab kodeks, ada kodeks-kodeks Sinaiticus, ada Vatikanus, ya, dan lain sebagainya itu. Nah, interupsi. Jelaskan tentang makna kodeks Sinaiticus tadi yang Anda maksud, silakan. oh gini, ini saya bukakan ya. Kodeks Sinaiticus itu semacam kumpulan manuskrip-manuskrip Bible yang menjadi satu yang sudah jadi. Nah, itu yang tua Sinaiticus ya. Salah satunya adalah Sinaiticus. Ini Bang ya. Ini Bang. Ini adalah yang bernama Kodeks Sinaiticus Bang ya. Nah, ini Kodeks Sinaiticus. Misalnya saya buka tentang Markus misalnya. Ya, kita buka aja di sini tentang Markus, berarti kalau di sini Mark ya, Mark, Hagai, Job, Mark. Ini Markus, ya. Ini kodeks kan, iya. Jadi lembaran-lembaran seperti ini kan diperbarui lagi biar tidak hilang kan seperti itu. Markus 16 misalnya, ini Mark ya, Markus, nomor pasal nomor 16 misalnya, nomor 16. 16. Ini abad keempat, Bang. Ini dinarasikan, ini datang dari abad keempat. Nah, yang nulis ini, yang ngumpulkan ini siapa ini, Bang? Yang nulis ini, kodeks semuanya ini siapa? Gitu loh. Karena kalau sampai ini tidak ditemukan, berarti batal semuanya dari Kejadian sampai Wahyu itu batal Bang. Semuanya batal. Kenapa batal? Karena Abang bisa punya Bible. Sekarang ini Abang bisa pegang Bible sebab ada kodeks ini. Kalau kodeks ini nggak ada, Abang nggak mungkin pegang Bible sekarang. Gitu loh. Jadi ini siapa ini? Aktor dari penulis Kodeks Sinaiticus ini siapa? Karena kalau sampai yang mengumpulkan Yohanes, Matius, Markus, Lukas nggak ditemukan nih, karena ini yang tertua, termasuk yang tertua ini. Ini abad keempat Bang, berarti kan 300 tahun setelah Yesus meninggal ini. Ini yang baru ditemukan, yang masih ditemukan ini. Nah, kalau ini sampai tidak diketahui, bahaya Bang. Bisa bahaya, berarti batal semua Kejadian sampai Wahyu itu. Monggo. Siap. Oke Bang, itu ilmiah sekali ya. Itu di tingkatan Anda, mungkin saya bukan lawan Anda dari membahas itu. Tetapi yang kami tahu bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes urutannya itu muncul di abad 1. Tidak jauh dalam kehidupan kematian Yesus itu ya. Coba, sehingga ada contohnya ya, Bang, bukti manuskripnya? Oke Bang, begini. Jadi justru itu ditegaskan oleh bapak-bapak gereja dan intelektual Kristen tentang manuskrip, tentang semuanya itu. Yang tidak ada justru sejarah atau manuskrip yang menyatakan bahwa Injil itu diturunkan kepada Yesus. Karena dalam iman Kristen itu Injil atau Angelin itu kabar baik di mana Yesus sendiri menjadi sosok Injil itu. Yang saya maksud, Bang, kan katanya Bapak Gereja ada. Coba bisa nggak Bang membuktikan itu? Karena yang saya tahu ini Sinaiticus ini yang termasuk tertua, adanya itu baru di abad keempat ditemukannya. Kalau sampai ada yang abad ke-1, wah keren. Coba saya pengen lihat Bang, ada nggak kira-kira? Kalau cuma kata Bapak Gereja, saya kira nggak ilmiah. Tapi kalau bisa ditunjukkan, wah keren. Oke, jadi saya menyandarkan dalil saya pada kisah munculnya 4 Injil itu ya.
paling terakhir itu di 90 sampai 100 tahun, salah satu Injil itu ya, mungkin Injil Yohanes itu. Jadi pemahaman kami sebatas itu, bahwa Injil diturunkan tidak jauh dari kematian Kristus. Gitu Abang, silakan. Ya, itu kan katanya ya. Tapi sampai detik ini, insya Allah sangat mustahil untuk dibuktikan, Bang. Kenapa? Karena memang nggak ada. Kita sudah mencari itu selama 5 tahun, tidak ada. Yang ada ya ini, Sinaiticus abad keempat, atau Vatikanus sama-sama masuk ke abad keempat. Itu pun tulisannya sudah harus dikarbon berkali-kali, harus dikasih tinta berkali-kali agar terang, sehingga yang mengumpulkan ini berarti kan lengkapnya di abad keempat nih, lengkapnya itu udah ada di abad keempat yang mengumpulkan semua tulisan Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Paulus semuanya. Nah, itu siapa penulisnya ini? Kalau nggak ketemu kredibilitasnya, dia orang mana, kejujurannya tingkat tinggi atau tidak, ya kalau nggak ketemu berarti selama ini kita beriman kepada sesuatu yang nol berarti kan? Artinya Bang, ketika saya memahami keterangan cendekiawan Kristen bahwa Injil Matius, Lukas, dan Yohanes itu muncul di abad pertama, itu salah ya Bang ya? Silakan, saya membuka diri. Bagi saya kurang tepat Bang, harus diminta itu datanya itu. Kalau Al-Quran Bang, itu hebatnya Quran Bang, yang tidak dimiliki insya Allah oleh semua kitab suci yang lain. Kenapa? Al-Quran itu tidak pernah mengandalkan manuskrip Bang. Kenapa? Manuskrip itu gini, ini kan kertas Bang ya. Manuskrip itu kan harus tertulis di kertas. Sedangkan ini adalah benda yang sangat memungkinkan hancur kapan saja. Ini adalah benda yang memungkinkan hancur kapan saja. Sehingga 100 tahun saja ini sudah bisa sangat jelek banget nih. Al-Quran diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama itu tidak pernah mengandalkan manuskrip. Meskipun ada, tapi tidak pernah diandalkan. Kenapa? Andaikan ada manuskrip sekalipun, maka kita harus tahu siapa yang menulis, kredibilitas yang nulis itu siapa, dan kemudian orangnya jujur apa tidak, berwibawa apa tidak, ahli maksiat apa tidak. Itu ketat itu kalau sampai ada manuskrip nih. Misalnya ditemukan nih ya, di manuskrip ada Son'a. Ada manuskrip di Son'a, lembaran Al-Quran ditemukan pada abad ke-14 misalnya, abad 14. Maka kita tidak akan menerima manuskrip itu sebelum kita tahu siapa penulisnya, terpercaya atau tidak, orangnya jujur atau tidak, kredibel atau tidak, harus diketahui. Kenapa? Ini berhubungan dengan keyakinan, Bang. Makanya banyak pembisnis besar mengatakan investasi terbaik adalah investasi leher ke atas. Maksudnya leher ke atas ini apa? Otak. Investasi terbaik adalah investasi leher ke atas. Semuanya mengatakan seperti itu. Orang-orang Cina banyak mengatakan seperti itu. Karena investasi yang jaraknya bertahun-tahun, kalau diolah oleh otak maka aman, maka baik, maka bagus. Maka Al-Quran datang menggunakan investasi leher ke atas, Bang. Umat Islam disuruh oleh Rasulullah untuk menghafal, memahami, sehingga banyak sahabat yang menghafal, lalu dihafalkan itu diturunkan kepada keturunannya, diturunkan kepada muridnya, sampai detik ini andaikan Al-Quran dibakar seluruh dunia, maka cepat bisa muncul lagi Al-Quran itu. Kenapa? Karena investasinya itu leher ke atas. Sudah diajarkan itu dengan cara talaki, mengajarkan dengan mulut ke mulut murid lalu dihafal, sehingga penjagaannya itu lebih bagus, tidak mengandalkan manuskrip. Bagaimana kemudian kita menemukan manuskrip di sebuah goa misalnya, kita nemu manuskrip nih di goa, kita nggak tahu siapa yang tulis, kita nggak tahu kredibelnya bagaimana. Maka ketika manuskrip itu tertulis Yesus adalah Tuhan, ya nggak boleh kita percaya. Atau Allah adalah Tuhan, ya gak boleh kita langsung percaya. Kenapa? Kita harus tahu dulu siapa penulisnya, kredibelnya bagaimana, begitu Bang. Siap. Gitu. Oke Bang, apresiasi untuk Anda. Kali ini saya pernah ketemu Abang, makanya saya bilang yang lalu Abang sempat loncat-loncat. Kali ini luar biasa. Bukannya nyambung, malahan Anda membuka wacana baru buat saya. Saya mohon maaf ya Uni Rifa ya. Uni mungkin agak sedikit waktu lagi Uni. Mungkin Uni udah penasaran, banyak diam. Lanjut. No. It's okay, lanjut.
Siap. Jadi kali ini Anda menjawab dengan sangat baik. Boleh Anda menjelaskan? Tadi Anda tidak membuka ruang. Anda bilang bukan tidak percaya tapi meragukan. Aku kagumi cara Anda. Gini Bang, artinya saya ngopinya kurang jauh ya. Selama ini saya mempercayai bahwa manuskrip tentang Injil itu sudah ada sejak awal. Ternyata itu kurang tepat menurut Anda. Bagaimana rujukannya? Apakah dalam buku Anda tadi itu Anda menjelaskan itu atau tidak, Bang? Atau saya bisa cari referensi lain, umpamanya di mana, di googling atau di mana tentang urutan yang tadi Anda maksud ya, kode tikus-tikus itu ya, silakan. Bukan kodeks Sinai tikus, bukan tikus. Uni ketawa nih kali ini. Ya, Bang Langit, nah, sebenarnya kami nggak masalah, tapi takutnya saudara Kristen Anda tersinggung nanti. Itu nama kodeks Sinaiticus ya. Saya ngopinya kurang jauh, saya sulit ya pokoknya kodeks tikus-tikus begitu ya, Wak Uni. Uni kalau senyum jadi cantik ya Uni ya. Kalau senyum jadi cantik. Manis Bang, manis. Lebih cenderung manis. Silakan Ustadz Wafi, di mana saya cari atau Anda bisa bantu kasih tahu bukunya? Gini abangku, jadi memang manuskrip itu boleh kita imani, boleh kita percaya setelah kita tahu siapa penulisnya, bagaimana kejujurannya, dan seperti apa kredibilitasnya baru. Nah, bagaimana kemudian kitab suci Kodeks Sinaiticus ditemukan abad keempat, isinya kejadian, imamat sampai wahyu. Kemudian Kodeks Vatikanus ditemukan, ini tulisan Yohanes, Matius, Markus, Lukas. Tapi kita gak tahu siapa penulis kodeknya gitu loh. Ini siapa ini yang mengurutkan siapa, yang mencatat ini siapa, gak ketemu gitu. Jadi gimana dong cara kita berimannya, kan begitu kan? Sedangkan Al-Quran itu pakai talaki dari guru, murid. Makanya hadis Bang, hadis. Ini saya kasih tahu hadis. Jago nih Ustadz ini, luar biasa, pantas nih Uni ya. Katanya di kepalanya Ustadz Wafi itu ada Quran ya Uni ya. Banyak sih, ada saya juga, ada Ustadz Yonatan Nandar juga. Kami Ya, diingat sama Uni juga pandai, tapi Uni enggak, bukan kadang-kadang- di kepalanya Ustadz Wafi itu ada saya, ada Yonatan Nandar gitu. Siap. Ya, tapi Ustadz Wafi lebih tenang. Uni kadang-kala terbawa arus juga kadang-kala lah Uni. Iya, soalnya kan saya muridnya. Kemarin tentang sama saya Uni, kemarin sama saya tentang anakronik itu bisa lihat Uni mulai ada sedikit terbawa itu. Bukan ke bawah Pak, soalnya saya itu punya roh-roh pneuma Pak. Jadi kadang-kadang tuh saya keluar tanduk gitu, karena udah ngejelasin berkali-kali itu kayak nggak sesabar Ustadz Wafi memang saya itu ya. Ini Bang, Dia aku ya lanjut Ustadz Wafi. hadis misalnya ya. Ini kita buka misalnya hadis dalam kitab Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari, tentang awal mula Nabi Muhammad mendapatkan Al-Quran di goa. Ini awal mula nih, awal mula Nabi Muhammad pertama kali ketemu malaikat Jibril yang membawa Al-Quran. Nah, ini namanya sanad Bang. Ini harus ada ini dalam kodeks-kodeks yang abang iman itu harus ada nih. Nih ya. Ini kan kitabnya Imam Bukhari. Haddatsana, telah menceritakan kepada saya. Siapa? Ini Yahya bin Bukair. Yang menceritakan kepada saya adalah Yahya bin Bukair. Nah, Yahya bin Bukair ini harus jelas orangnya Bang. Gak boleh fiktif atau fiksi. Orangnya harus terkenal jujur. Tidak boleh terdampak politik pemikirannya. Harus benar-benar kredibel dan lurus. Lalu Yahya bin Bukair mendapatkan hadis ini dari siapa? Qala, dia berkata, haddatsana Al-Laits an Uqail. Al-Laits juga harus seperti itu. Semuanya ini harus seperti itu. An Uqail, an Ibnu Syihab, dapat dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab dapat dari siapa? Urwah, dari Unwah. Urwah dapat dari siapa? Urwah bin Zubair. An Aisyah ummil mukminin, dari istri Rasulullah langsung. Apa kata istri Rasulullah yang menjadi saksi mata kehidupan Nabi? Annaha qalat. Beliau mengatakan, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naum. Biasanya Rasulullah kalau ingin mendapatkan wahyu, beliau akan bermimpi bagus.
fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subhi. Maka ketika Rasulullah nanti bermimpi bagus, mimpinya itu seperti cahaya di waktu subuh. Tsumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian Rasulullah ketika hampir mendapatkan wahyu, beliau biasanya akan senang menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira, dan beliau akan menyendiri, menyepi di gua Hira. Fayatahannath fihi wa huwa at-ta'abbud al-layali. Maka beliau beribadah beberapa malam di gua Hira tersebut. Nah, hadis ini sampai ke tangan kita melalui orang-orang yang kredibilitasnya jelas. Bahkan saya belajar kitab Sahih Bukhari ini ya. Saya belajar kitab Sahih Bukhari dari orang yang jelas, Bang, bukan dari katanya, tapi dari guru-guru yang benar-benar mereka itu hafal, bukan hafal, benar-benar mahir ya, tabahar di dalam kitab Sahih Bukhari. Saya kasih contoh ya. Saya belajar hadis Sahih Bukhari kepada siapa? Nah, ini saya kasih contoh nih ya. Nih ya, ada kitab At-Tali'us Sa'id Al-Muntakhab minal Musalsalat wal Asanid, tentang sanad-sanad keilmuan, yang ditulis oleh seorang doktor profesor terkenal di daerah Mekah, namanya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, saya belajar kitab Sahih Bukhari ya, itu dari guru-guru, dari orang-orang. Ini ya, ini Sahih Bukhari misalnya, saya akan baca Sahih Bukhari ini. Saya buku ini belajar kepada seorang ustadz ya. Lalu ustadz saya belajar kepada pengarang kitab ini. Pengarang kitab ini mengatakan yaqulu Muhammad bin As-Sayyid Al-Alawi Al-Maliki Al-Hasani ya, ini dia meriwayatkan an walidi dari an walidi, saya meriwayatkannya dari ayahku, orang tuaku, walidi, namanya As-Sayyid Alawi karena namanya Sayyid Muhammad bin Alawi. Jadi Sayyid Muhammad belajar Sahih Bukhari, belajar kitab ini ya, langsung dari ayahnya. Dan Sayyid Muhammad punya murid, dan muridnya itu adalah guru saya langsung. Tentang qiraah wa ijazah bil Masjidil Haram. Dia memberikan bacaan kitab Sahih Bukhari ini tempatnya di Masjidil Haram. Dan saya juga meriwayatkan dari guru namanya Hasan Al-Masyad bil Masjidil Haram. Dikiroahkan, dibacakan kitabnya, dan diberi ijazah. Nah terus ini an syaikhi sampai pengarang kitabnya. Dari pengarang kitabnya meriwayatkan hadis tadi. Dari pengarang kitabnya ini meriwayatkan hadis. Jadi saya menyampaikan hadis barusan itu langsung sambung kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Langsung sambung kepada Sayyidah Aisyah ini ya. Jadi ketika guru saya ini memiliki sanad sampai kepada ini, pengabarannya tentang hadis ini, maka Imam Bukhari sebagai pengarang hadisnya mendapatkannya dari Yahya bin Bukair. Yahya bin Bukair dapat dari Laits dapat dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair dari Aisyah Ummul Mukminin. Saya baca satu hadis saja bisa saya sebutkan sanadnya dari saya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wow, sedetail itu Ustadz ya. Itu yang Anda sebut sanad ya, berkesinambungan. Iya, jadi saya sekali baca hadis, saya bisa menyebutkan saya hadis ini dapat dari guru saya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Oke. Sebelum saya tanggapi sedikit, saya perlu tanggapi tipping di bawah ya. Langit sudah tertarik ya sama Islam. Jadi begini, saudara-saudaraku yang di bawah ya. Justru kita tidak mentok pada pengetahuan kita yang detik ini ya, ketika wacana baru dibuka dan itu masuk akal, kenapa, why not, kenapa tidak ya, kita jadikan itu sebagai referensi untuk menambah wawasan kita. Itu yang saya maksud. Kemudian Ustadz Wafi juga menjelaskan dengan sangat baik bahwa sesuatu yang harus kita imani, harus kita pegang, harus jelas asal usulnya, itu yang disebut sanad. Begitu ya Ustadz ya. Iya. Nah, sebelum saya lanjut, kalau diizinkan, insya Allah ya, saya pakai bahasa Islam yang udah familiar. Insya Allah kalau saya punya anak, saya punya tiba-tiba ingat kalau saya kasih nama Wafi supaya dia jadi apologet Kristen yang ngafal Quran. Waduh, jangan ada Wafi Yesus. Jangan.
Nah, Jangan. maksudnya Jadi kenapa? nama Wafi penyembah Yesus. Nah, saya menggunakan Aduh, aduh. kecipratan loh, Wafi kecipratan bin langit. namanya. Malah Tapi- dia bicara Yeshua Masih my Lord and my God. Aduh, bahaya ini. Namanya cuma harapan, tapi dia sepintar-pintarnya dia kayak Ustadz Wafi. Tapi Ya dia mudah-mudahan anaknya Islam malah lebih daripada Ustadz Wafi ilmunya. Dia membela Allah dan membela Rasulullah insyaallah. Amin. Assalamualaikum Ustaz Unirifa. Waalaikumsalam. Bunda. Itu Bunda Mila. Oh, Bunda Mila yang terkenal ini ya. Iya Bunda, salamnya Bunda. Iya. Sebelum anaknya Anda dulu udah Islam, saya yakin itu. Saya punya feeling nih, makanya saya nimbrung. Siap. Bunda selalu lewat di beranda saya. Gitu Bunda. Jadi Alhamdulillah. saya Ustadz Wafi ya. Tapi ya, nanti Bunda ambil bagiannya. Gini Ustadz Wafi. Saya justru ketika mendengar komentar terhadap Anda sampai kepada guru-guru Anda yang pernah Anda narasikan itu, sekarang seolah-olah Anda itu banyak ya berguru karena kelihatan Anda membela sekali para habaib dari Yaman ya, begitu Ustadz. Sedangkan banyak penolakan terhadap mereka. Bagaimana Anda menanggapi itu? Ya, seperti itu. Jadi jawaban saya akan tetap seperti tadi, Pak. Saya akan membela siapapun yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama. Jadi kan gini Pak, kita kan kalau sakit gigi datangnya ke dokter gigi kan, bukan ke dokter tukang tambal ban kan nggak mungkin. Kalau mobil kita rusak ya datangnya ke tukang tambal ban. Kenapa? Dia yang ahli. Kalau sakit gigi datangnya ke dokter gigi. Maka ketika saya bertanya tentang agama, saya bertanya kepada ahlinya siapa? Para ulama. Nah, para ulama semuanya itu membela A, maka saya juga akan membela A. Tapi saya cek dulu nanti, ini ada sanadnya nggak pendapat ini? Bisa dipertanggungjawabkan nggak secara ilmiah? Maka selagi itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak berlawanan dengan logika, maka akan saya bela. Begitu Pak. Siap Bang. Walaupun pernah Abang lewat di beranda Abang framing itu tentang ente produk dalam negeri kayak celengan semar. Iya pernah lewat ya Ustaz ya. Pernah lewat ya. Ya. Bagaimana Anda mensikapinya? Gini Pak, Yesus, Nabi Muhammad dan orang-orang terdahulu, Nabi Musa, ketika dihina pribadinya, mereka itu nggak ngefek. Tapi ketika yang dihina adalah agamanya, ketika yang dihina adalah Tuhannya, ketika yang dihina adalah orang-orang yang dimuliakan, maka saat itu kita pasang badan untuk menyampaikan kebenaran. Begitu Pak. Siap. Oke Ustadz, terima kasih. Tapi saya belum turun, saya masih suka di atas karena ada Bunda Mila. Saya persilakan. Tetapi tanggapan terakhir bagaimana Ustadz? Saya lihat Unirifa kadangkala terbawa dalam artinya kurang pandai mengontrol emosi sehingga Unirifa kadangkala terbawa. Nah, bagaimana menurut Ustadz Wafi tentang sikap Unirifa ini? Begini. Sepertinya sejauh ini Abang Langit bertemu Unirifa ketika datang bulan sepertinya. Karena sekarang beliau lagi suci, makanya sabar. Kalau ketika datang bulan, insya Allah Abang akan mengetahui Unirifa dari sisi yang lain. Sama seperti Bunda Mila. Bunda Mila ini sabar itu ada tanggal-tanggalnya. Ada tanggal seminggu itu beliau itu diomongin aja gak nyambung, marah-marah. Itu berarti ketika datang bulan Bang, begitu. Siap. Saya persilakan Bunda Mila. Kalau saya turun kadang-kala langsung hilang carinya lama. Jadi saya Follow saya dulu dong, follow. Siap Bunda Mila. Silakan Bunda Mila. Sebentar. Silakan Bunda. Makasih Abang Langit ya. Bunda Mila ada yang mau disampaikan? Tidak. Ada, saya mau nyimak dulu. Saya minta di follow aja nih, banyak akun baru nih, akun kecil. Siap. Ya silakan di follow akunnya Bunda Mila teman-teman ya. Kita sapa ada tamu di sini Ali 170. Brother buka mic-nya, coba perkenalkan diri Anda, agamanya apa, silakan.
Halo, Brother Ali 170. Uni, Ustadz, kalau saya bawa komal orang lain ke sini nggak usah lah ya kali ya. Karena kemarin salah masuk komal saya. Aduh, saya marah-marah akhirnya. Nggak tahu itu ternyata bohong. Dia seolah-olah Oh, iya. komal Islam. Seolah-olah komal Islam. Namanya dokter perasaan. Udah yang kedua kali. Bunda Rahma pun nggak tahu, tapi Bunda Rahma nggak sempat di atas. Itu mengelola soal poligami. Saya kan senang tuh soal gituan. Wah, udah bener nih. Tapi kemarin terakhir, kok kayaknya si Tinker itu ngomong, wah berarti Al-Quran itu tidak bisa jadi petunjuk. Jadi inilah, saya marah-marah di situ mulai kan. Nah, tapi ternyata dia kong kali kong sama host ini, mereka tuh sindikat, seperti itu. Nah, saya di WA sama Ustadz, Ustadz siapa, Uni yang biasa kita naik tuh? Ustadz Siapa ya? Wafi, Ustadz aduh yang lain yang suka pakai kacamata, bukan Tata. Bang Samudra Yang pakai kacamata Ustadz Edis biasanya. aduh enggak ya, pokoknya nanti saya kasih Tata. tahu Ustadz siapa. Bukan sebentar. Jadi dia ngasih tahu, Bun, itu sindikat, Bun. Ya Allah, saya sampai kaget gitu. Nah, begitu saya lagi mute, saya ada lagi telepon lain, terus mulai dia ngomongin yang aneh. Saya bilang, saya sampai, maaf ya, excuse my language ya, saya sampai anjing-anjingin lu. Akhirnya saya diturunin, lu ilmu apa yang saya harus pakai? Kalau ngomong bahasa ketahuan di situ, Ustaz. Ya, banyak komal-komal yang perlu dihati-hatikan teman-teman ya. Kemarin juga saya Iya. dapat informasi dari saudara kita Malaysia, orang Singapura. Beliau sempat tertipu dengan komal yang mengatasnamakan Bang Zuma dan sempat minta paus. Makanya hati-hati dan perhatikan. Itu kenapa saya selalu buka cam, karena saya tahu dunia sosial media ini penuh dengan tipu-tipu supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, seperti itu. Oke, kita sapa saudara kita yang sudah hadir di sini. Ale, tidak ada suara, kita turunkan. Ferlin. Halo Ferlin. Ferlin Saputra. Ustadz Miftah, Uni. Oh iya, Ustaz Mifa. Iya, ternyata dia monitor saya, alhamdulillah banget. Dikasih tahu. Oke, siap. Halo. Lanjut. Halo, Ferlin. Ferlin Saputra. Oke, saya turunkan kalau tidak ada ya. Kalau tidak ada suara saya turunkan teman-teman ya, biar kita tidak membuang-buang waktu. Kita mengefisiensikan waktu. Yang muslim jangan naik dulu kalau bisa. Biarkan teman-teman kita non muslim dapat informasi dulu tentang Islam. Ya, kita prioritaskan mereka. Halo Tornado. Halo brother, sudah dudukkah? Belum, Uni, masih hitam itu. Oke. Halo Kurnia Lihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Muslim dan muslim ya. Muslim, insyaallah. Oke. Silakan, ada yang mau disampaikan, Pak? Cuman apa aja ya, mau tanya sama Ustadz Wafi. Yang muslim bertanya sekali langsung saya turunkan, dengarkan jawabannya ya. Ya. Silakan. Assalamualaikum Ustadz Wafi. Ya. Saya cuma mau tanya bagaimana cara kita mengetahui sanad hadis sahih yang baik. Itu aja. Begini, harus belajar ilmu namanya jarhu wa ta'dil. Begitu. Misal, saya kasih contoh ya. Jadi kalau nggak belajar ilmu jarhu wa ta'dil, sangat sulit sih untuk bisa tahu hadis ini mengarah kepada sahih atau mengarah kepada hasan. Misal tentang hadis yang biasa ditanyakan oleh teman-teman Kristen, itu hadis tentang ayat rajam dan 5 persusuan dan 10 persusuan. Nah, seolah-olah hadis itu kan menerangkan ada manuskrip Al-Quran yang ditaruh di bawah tempat tidur Sayyidah Aisyah, ya, dimakan kambing. Istilahnya itu ada Quran dimakan kambing. Nah, cara mengetahui hadisnya, maka kita harus belajar yang namanya ilmu jarhu wa ta'dil. Contoh,
Hadisnya itu diriwayatkan beberapa ulama. Satu, hadisnya berbunyi begini, laqad unzilat ayatul rajm. Telah turun tentang ayat rajam, dan ini saya kasih titik-titik karena panjang hadisnya. Wa asyru radhaat, ya, dan 10 persusuan. Wa dakhalat duwaibah lana fa'akalatha. Lalu binatang kecil masuk kepada kami ke tempat tidur Sayyidah Aisyah, lalu memakan Al-Quran, memakan manuskrip Al-Quran tentang ayat rajam dan 10 persusuan itu. Ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq namanya. Nah, kedua, dari jalur Muhammad bin Ishaq juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnad, Ahmad fil Musnad, wa Ibnu Majah fil Sunan, dan Imam Ibnu Majah di dalam kitabnya As-Sunan, Sunanu Ibnu Majah. Tapi lafadznya berbeda. Lafalnya ini begini, dakhala dajin fa'akalaha. Kambing masuk lalu memakan Al-Quran itu. Al-Quran yang tentang 10 persusuan itu. Nah, yang satu menyebutkan duwaibah, hewan kecil, tapi yang satu menyebutkan kambing. Sama-sama dari jalur Muhammad bin Ishaq. Ternyata ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta dan Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, Sahihul Muslim, tidak berbunyi begitu ternyata. Ternyata bunyinya begini, kana fima unzila minal Qur'an asyru radha'at ma'lumat. Ada ayat yang turun, ayat Al-Quran yang turun, yang menceritakan tentang 10 persusuan dan nanti bla 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 gitu. Nah, hadis ini narasinya sama tapi isinya berbeda. Ada yang berbeda. Maka bagaimana cara menjam'u, mengumpulkan hadis ini? Maka kita lihat sanadnya yang mana yang kuat. Kalau Imam Muslim sudah jelas karena di dalam kitab Sahih. Berarti hadisnya ini sahih. Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta, Imam Malik ini hadis sahih pertama. Imam Malik ini adalah hadis sahih pertama, kitab hadis sahih pertama. Namanya kitab Al-Muwatta, saya punya kitabnya. Nah, sedangkan kita cek Muhammad bin Ishaq ini bagaimana orangnya. Ya, kita cek ya. Kritik terhadap rawi yang bernama Muhammad bin Ishaq. Ternyata Muhammad bin Ishaq ini bermasalah, yang mengatakan Al-Quran dimakan kambing itu bermasalah. Qala Ayyub bin Ishaq, sa'altu Ahmad bin Hanbal. Ayyub bin Ishaq mengatakan, aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal, fakultu, ya Aba Abdillah, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, sebutannya Aba Abdillah kunyahnya. Ibnu Ishaq idza tafarrada bihaditsin takbaluhu. Kalau Ibnu Ishaq ini meriwayatkan hadis sendirian, apakah kamu akan menerimanya? Maka apa jawaban Imam Ahmad? Imam Ahmad ini hafal ratusan ribu hadis ya. Qala la, oh tidak. Wallahi inni ra'aituhu yuhadditsu an jama'atin bil haditsil wahid wa la yufassilu kalaman dza min dza. Demi Allah, aku telah menyaksikan Muhammad bin Ishaq pernah meriwayatkan hadis dari seorang jamaah, dari sekelompok jamaah, dengan hadis yang hanya satu jalur, tapi dia tidak menerangkan secara maksimal. Nah, Yahya bin Ma'in juga menerangkan bahwa Muhammad bin Ishaq adalah orang yang dhaif. Imam An-Nasai juga berkomentar, laisa biqawi, dia tidak kuat, ingatannya tidak kuat, mudah pelupa dia. Ad-Daruqutni juga berkomentar, Imam Ad-Daruqutni ini ulama besar semua, ikhtalafal a'immatu fihi wa laysa bihujjah. Para ulama berbeda pendapat tentang Muhammad bin Ishaq, tapi dia tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa dijadikan rujukan. Itu tertulis, komentar ini tertulis di dalam kitab Tahdzibut Tahdzib yang cerita tentang kritik-kritik rawi itu. Nah, maka hadis tentang Al-Quran dimakan kambing itu dikalahkan oleh hadis Muslim dan Imam Malik di Muwatta. Berarti namanya ketika seperti ini kasusnya, namanya ini hadis syad. Apa hadis syad? Hadis yang rawi tidak thikoh menentang riwayat rawi yang lebih thikoh, rawi yang lebih terpercaya. Jadi ada orang yang tidak terpercaya hadisnya bertentangan dengan rawi yang terpercaya, maka namanya hadis syad, maka jatuhnya dhaif, lemah. Nah, ini namanya ilmu jarhu wa ta'dil, kritik rawi. Baru kita akan bisa, nanti akan paham bagaimana hadis ini bisa dijadikan dalil atau tidak. Begitu, Mas Kurnia. Ya, Bang Kurnia, seperti yang saya katakan, yang muslim sekali aja bertanya, semoga bermanfaat ya. Sip. Terima kasih. Oke, Tornado, muslim non-muslim, buka mic-nya. Halo. Jaya Makmur nih, toko bangunan kayaknya nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Bapak kalau Kenal muslim. Ustadz Wafi dan Mbak Rifa ya. Siap, Semuanya salam kenal. saudara muslim. Cuma ingin tahu Ustadz Wafi alumni mana itu doang. Sidogiri. Oh, Sidogiri, Masya Allah. Ya udah gitu aja, host. Oke, terima kasih. Sama semuanya salam. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan diberi Amin ya kesehatan oleh Allah. Amin. Dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima Amin, kasih amin. doanya. Semoga saya dapat Ya, jodoh kurang cepat. Amin. lebihnya Amin. dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mendoakan saya dapat jodoh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang. Ya. Archiles. 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 Archiles 1. Tes Archiles. Dono Kasino Indro. Ini Tiga kalau dari lambangnya Seng ini ya. Oh. Seng, film One Piece. Oh, ini musuh kan Ustadz? Enggak, teman. Itu bahkan yang memberikan topi kepada Monkey D. Luffy. Topi. Oh, Seng. Yes. Oh iya, dia termasuk yang ganteng dalam film itu memang. Ya, tapi Rambutnya merah kan Ustadz? hampir merah. Hampir merah. Tapi kan dia ketemu Luffy gara-gara mau cari buah naga itu kan Ustadz? Bukan buah naga, Uni, buah iblis. Buah naga nggak ada di Naruto. Apalagi buah duren nggak ada. Kan Buah ceritanya kan naga itu kan lambang iblis. Iya. Uni, minta waktu sejenak boleh Uni? Iya. Minta waktu sejenak saja boleh ya? Boleh Bang Langit. Silakan. Nah, saya cerita dikit nih. Saya pernah lihat debat Bang Yonatan sama Malikil Malik di komalnya Pak Bom Bom. Begini unik, saking seriusnya saya menunggu. Wow, luar biasa nih Ustadz. Wah, pada pentolan-pentolan ini berdebat. Iya, saking lamanya saya nunggu, saya pikir memang luar biasa nih apa yang akan didebatkan. Ternyata Bang Nathan bertanya kepada si Malikil Malik, waktu Musa itu merubah tongkat menjadi ular, tongkat siapa itu? Lah, saya dalam hati habis saya sudah nunggu lama padahal pertanyaannya tuh kayak begitu. Saya pikir ini debaters tingkat nasional ya Uni ya. Ternyata cuma nanya tongkat yang Musa minjam tongkat itu tongkat siapa, dijawab Amir Malikil Malik agak lambat. Bang Yonatan langsung klaim, wah saya debates yang tidak ada lawannya. Silakan. Maaf ya Uni ya. Jadi enaknya yang berbobot kayak kelas Uni, Ketua Wafi, Bang Yonatan kok malah seperti anak-anak debatnya. Silakan. Karena gini Pak Langit ya. Yonatan Antar itu tipikalnya dia punya. Itu fitnah, aku nggak pernah berdebat dengan Malikul Amalak. Fitnah ini. Al-fitnah itu asadun minal qatal nih. Udah ngomong dia. Ingat loh Bang Nathan, ingat loh. Gimana videonya? Jangan main fitnah Anda. Kapan aku Langsung bangun dia. Bentar, Bang Nathan, coba. Bentar. Ingat di komalnya Bom Bom agak Saya sedikit, tidak pernah. Oh, bukan Saya tidak Nandar pernah. itu. Saya tidak pernah berdebat dengan si Malikul Amalak di room si Bom Bom. Saya ini single fighter. Saya itu nggak pernah berdebat rame-rame. Ya. Nandar itu dia tidak suka masuk ke komal Oten. Dia lebih senang nunggu di komalnya sendiri dengan PK. Lah, Bang Nathan 100% saya ikuti lama sekali itu Bang. Udahlah kita Tunjukkan videonya. Malikil Amalak nggak akan masuk ke room bom Bang, karena dia beda denom. Beda denom. Jadi gini Pak, banyak akun-akun yang mengatasnamakan saya, Ustadz Wafi, Bang Juma, itu Saya. bukan saya. Iya, Tapi itu suara kadang itu suara Bang Nathan itu orang saya Bang Juma Langit ada orang yang dituduh tidak mengakui. Nah, untuk membuktikan apa yang Anda sampaikan itu benar, Anda harus membawakan data dan fakta. Ya, Karena bukan yang videonya. Anda katakan tidak menerima gitu loh. Dan bahkan kita bisa mengidentifikasi bagaimana mungkin Malikil Amalak duduk dengan Yonatan Andar di Komal Bom Bom, di mana mereka tuh versus mereka itu. Bom Bom dan Herdi itu bukan orang yang satu denom, mereka tuh saling baku hantam. Iya, saya tahu. Jadi ketika mereka satu Oke, minta tempat, maaf. seperti mereka yang akan berdebat. Iya, ini Nathan yang mana nih? Nathan yang mohon maaf
yang tunanetra atau yang saya? Atau Nathan, ada satu lagi namanya Nathan. Itu kaum Kristen kalangan Oneness. Ya, kalau ini monyong, kalau itu agak tunanetra gitu. Kalau ini Jadi tolong ya, jangan saya, kalau saya itu sebagaimana Matius 7:37, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jadi kalau saya pernah berdebat di Rumbom, pasti saya bilang, saya itu kalau sama Ustadz Wabi pernah, sama si Rudi pernah, bahas Yesus kawin pernah, tapi kalau sama si Herdi di room si Bomom kapan itu? ini ada suara. Yang viral-viral ini. Oke, minta maaf ya Bang Yonatan, tapi salah saya ya. Salah lah, mana ada aku debat sama si Herdi di room si Bomom, ngawur ah. Jangan gitu Pak. Sering debat sama Herdi itu saya dulu. Oh, iya, gimana? Saya. Itu loh Bang, tongkat Musa yang berubah menjadi ular ini tongkat siapa? Ternyata si Malikil Malik lambat jawabnya, dibela Bom-Bom, mungkin dia lagi googling. Mana ada Si Bom-Bom bela si Herdi ya. Tidak mungkin. Anda sudah memframing orang yang pertama, sabar oh. Si Herdi. Yang pertama Anda memframing si Herdi nggak bisa jawab, yang kedua Anda memframing saya bertanya sesuatu yang nggak pernah saya tanyakan. Saya itu nggak pernah bertanya hal-hal yang seperti itu. Saya itu paling bertanya begini, di mana Musa menyembah Roh Kudus, tunjukkan ayatnya. Ada tertulis Roh Kudus dalam Torah, itu sering saya tanyakan. Ini masa tongkat Musa. Maaf ya, saya salah ingat ya. Ya salah lah, ngawur Ya. Siap. Lanjut, saya mute lagi. Sorry. Saya cari nanti apa nama akunnya ya. Siap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Minta maaf Tat Wafi sebelumnya. Saya ini memang baru sekarang ini, baru bulan ini yang saya tahu di debat di TikTok. Mulai dulu memang nggak tahu. Assalamualaikum. Tat Wafi. Bentar, Pak Wira. Iya, sudah izin manggil sebentar salam dulu. ya. Pak Wira, izin sebentar. Ustadz Wafi sama Bang Yonatan, Bunda Mila, Bang Langit dan teman-teman semuanya, izin saya untuk istirahat karena ini waktunya anak gadis tidur ya. Kata papa nggak boleh tidur malam-malam. Nanti mukanya kekeriput. Sebentar ini Ustadz, untuk mumpung ada Tat Wafi penjelasannya detail sekali. Saya mulai dulu, mulai kecil itu Ustadz. Pak Wira, pernah izin disaksikan syahadat sebagai Wira. mainan mu'allaf itu Ustadz. Gimana Ustadz? Kan syahadat itu saya akan pelajari rukun Islam pertama baca syahadat, tapi tidak diharuskan bersaksi sebagaimana orang mu'allaf masuk Islam itu Ustadz. Hanya ngaji ya, langsung rukun Islam yang pertama gitu, rukun iman. Tidak disaksikan sebagaimana orang mu'allaf itu termasuk sudah masuk esan apa enggak Ustadz? Apa ini maksudnya? Ini syahadat Ustadz. Syahadat ya kan, kalau kita di sekolah kan sekolah SD MI itu kayak kan rukun Islam pertama baca syahadat kan gitu, tidak ada persaksian misalnya seperti saya. Dan juga Ustadz diperintah itu Ustadz, diperintah di Quran atau sampai kita ketemu atau di hadis perintah langsung untuk bersyahadat itu Ustadz, minta tolong Ustadz, karena saya boleh dulu nggak disaksikan sebagaimana mu'allaf masuk Islam. Pak Wira, izin Pak Wira, bentar. Aduh, Pak Wira nih. Pak Wira, yang pertama, coba kalau bicara itu, misalkannya biar nggak paham Ustaz Wafi itu, coba pelan-pelan, ya. Oke, Ustadz, saya izin turun ya. Siap. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Yonatan Andar, jangan tidur, kerja. Salam warahmatullahi.